Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar kembali kitab Hakim-Hakim kita, ya. Sudah bagian yang kelima. Ingat kata kunci Hakim-Hakim, hafal? Kegagalan, taat pada Tuhan, di bawah teokrasi, di bawah hukum-hukum Tuhan. Oke, kita baca ayat kuncinya, 2 ayat yang sama persis. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Ingat ya, ini ayat kunci untuk mengerti kitab Hakim-Hakim. Kita tahu berarti tidak ada pemimpin, tidak ada raja. Setiap orang berbuat apapun yang dia pandang benar. Itu namanya relativism, ya, relativitas seperti itu. Nah, kita masih di pasal 3, ya. Pasal 3 Hakim-Hakim pasal 3. Di Hakim-Hakim pasal 3 ini berurutan, ya. Kalau minggu kemarin kita belajar hakim yang pertama. Hakim pertama Otniel. Saya juluki agen 001. Nah, itu Hakim-Hakim pasal 3. Nah, hari ini hakim-hakim yang kedua, hakim namanya Ehud. Saya kasih julukan orangnya orang kidal, ya. Tangannya kidal, ya, agen rahasia 002 seperti itu. Nah, sebetulnya di pasal 3 ini ada hakim yang ketiga. Cuman dibahas 1 ayat. Saya sebetulnya mau sisipan, tapi ternyata cukup panjang, ya. Jadi minggu depan kita belajar hakim yang di pasal 3 ini cuman 1 ayat. Tapi panjangnya sama ternyata ketika saya selidikin seperti itu. Nah, siklus penurunan kualitas. Ingat ya, minggu kemarin kita belajar mulai dari Otniel, ya. Turun lalu sekarang Ehud. Nah, kita belajar seperti itu. Ingat ya, siklus pengulangan di kitab Hakim-Hakim seperti yang pertama, seperti roda, ya, orang sepedanya. Oke, pasal 3 ayat yang ke-12 kita baca 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, siklus yang pertama, mereka melakukan apa? Melakukan dosa. Nah, disebutkan di bagian ini membuka tentang kisah hakim tentang Ehud. Sama persis, siklusnya berulang. Ya, orang Israel melakukan apa yang jahat. Ini bicara soal pembebasan oleh Ehud dari penindasan Eglon. Panjang ayatnya, ya. Ayat 12 sampai ayat 30. Ya, tapi hakim yang terakhir cuma 1 ayat, ayat 31 saja. Kita konsentrasi yang Ehud dulu, ya. Dimulai dengan ayat 12, apa itu? Pembelotan. Nah, spiral, ya, ingat ya, seperti tadi itu, ya. Ini seperti spiral, ini kan spiral. Tapi kalau spiral ini kalau sejajar itu begini, ini spiralnya turun. Makanya Otniel itu hakim yang terbaik, habis itu turun kualitasnya, turun lagi sampai terakhir, hakim terakhir kualitasnya hancur-hancuran seperti itu. Nah, dimulai dengan Israel berdosa lagi, ya. Nah, sekali lagi bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ini kalau ditanya kejahatannya apa, pasti sama karena ini konteksnya sama. Ayat yang ke-7, hakim yang pertama Otniel. Nah, ini dosanya diulangi lagi di ayat 12. Jelas sekali, ya, kejahatan ini merupakan ketidaktaatan mereka terhadap perjanjian Musa. Apa itu? Ingat ya, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Musa sudah kasih tahu, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, membunuh, membinasakan penduduk asli di sana, jangan menyembah dewa-dewa mereka. Semuanya dilanggar sama Tuhan. Kenyataannya pada waktu Otniel mereka bertobat, minta ampun sama Tuhan karena 8 tahun dijajah oleh Aram, Kushan Rishathaim. Lalu 8 tahun berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan lepaskan. Begitu aman, enak lagi, hidupnya diberkati lagi, bebas lagi, jatuh lagi dalam dosa. Ya,
Saya kasih penerapan buat kita ya. Ini slide-nya cukup panjang, hampir 70 slide. Makanya saya kasih penerapannya di tengah-tengah ya. Nah, count your blessing. Apa itu? Kita pernah nyanyi ya dulu. Hitung berkatmu satu persatu. Kenapa? Begitu kalau kita susah, kalau kita dalam masalah, kalau persoalan kita membelit, langsung diingat, hitung, ayo berkat Tuhan itu apa saja sama kita. Saya dikasih hidup, saya dikasih kesehatan, saya dikasih tempat berteduh, Tuhan kasih saya pekerjaan, Tuhan kasih, mulai dihitung semuanya. Lalu kita melihat, wah ternyata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena persoalan kecil, persoalan berat membelit, membuat kita melupakan kasih Tuhan itu seperti itu. Oke, balik lagi. Mulai dari dosa mengakibatkan apa? Perbudakan. Ayat 12b, 2, 3. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah sekarang siapa? Kalau dulu Kushyan-Rishathaim cerita sebelumnya, Otniel, ini raja yang lain, raja dari Moab namanya Eglon. Ini musuhnya Ehud. 13-14, ayo kita baca 2, 3. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Nah iya, ini Moab ya. Siapa yang menjajah? Moab. Eglon raja Moab. Dia ngajak siapa? Amon. Ngajak siapa? Amalek. Berarti kita tahu ya, Israel dikepung. Dan yang dikepung adalah kota pohon korma di situ. Apa itu? Yaitu namanya kota Yeriko. Jadi kota Yeriko itu terkenal sekali dengan kota pohon korma. Dan akibatnya karena 3 penjajah beraliansi, Amon, Moab dan Amalek, berat. Bukan 8 tahun seperti zamannya Otniel sebelumnya, ini 18 tahun seperti itu. Ini bicara soal penjajahan Moab ya. Sekali lagi bicara kedaulatan Allah. Allah itu kan kita suka nyanyi kan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ingat dulu, Allah itu berdaulat atas kita, amin. Tapi tunggu dulu, Allah juga berdaulat atas bangsa lain. Allah juga berdaulat atas musuh kita. Dan Allah memberi kuasa kepada musuh Israel. Nah kalau di sini, kalau kita terapkan berarti Allah memberikan kuasa kepada musuh kita. Wow. Ingat ya, kenapa ini terjadi? Karena dosa. Simple. Berarti dosanya masih diselesaikan dulu. Kalau dosa tidak diselesaikan, persoalan nggak selesai. Itu masalahnya di situ. Nah ingat ya, ingat tangan Allah yang berkuasa bukan hanya atas kita, tapi juga atas musuh-musuh kita. Kalau kita berkata Tuhan itu berdaulat, Allah itu berdaulat atas segala-galanya, bukan hidup kita saja. Nah bangsa Moab ini, Raja Eglon, bangsa Moab itu keturunannya Lot. Nah kalau ditanya Lot itu siapa? Hubungan sama Israel. Oh itu dekat. Abraham kan punya ponakan, ponakannya itu Lot. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Israel. Abraham punya cucu namanya Yakub atau Israel. Berarti ini antara paman sama ponakannya. Lot dengan Yakub, Israel itu paman dan ponakan. Nah, Moab ini lahir
Karena apa? Lot ketika tinggal di Sodom, Sodom dihukum, Lot dengan 2 putrinya melarikan diri, menyelamatkan diri. Istrinya jadi tiang garam. Lalu mereka tinggal di gua. Waktu di gua, Lot karena takut gak mau kumpul sama orang, akhirnya anak-anaknya rohaninya cetek, rohaninya pendek, rendah. Mikir-mikir kalau kita gak punya anak, lalu gimana kita punya anak, punya keturunan? Papa dibikin mabuk saja. Malam ini aku tidur sama papa. Papanya dibikin mabuk, papanya berhubungan seks dengan putri kandungnya. Besoknya papanya dibikinkan dimabuk lagi, tidur lagi dengan putri kandung yang satunya. Lalu lahirlah Moab dan Amon. Nah ini sekarang yang jadi musuh Israel. Padahal ketika mereka keluar dari Mesir lewat daerah ini, Tuhan sudah bilang, tidak boleh menyerang Moab, itu saudaramu. Aku tidak memberikan tanah orang Moab, itu miliknya orang Moab. Sekarang Moab menjajah. Kenapa seperti itu? Ya karena Tuhan. Kenapa Tuhan berbuat itu? Karena dosa. Nah, bangsa Moab ini tinggal di timur laut ya. Tadi itu gambarnya petanya di sana antara Sungai Arnon dengan Seret. Ini sungainya bagus ya, pernah saya keluarkan slide-nya ya. Jadi Moab itu pertama-tama itu pergi ke utara, wilayahnya orang Ruben dijajah. Habis itu mulai ikut nyebrang. Kota yang pertama direbut kota Yeriko. Dan ingat ya, bangsa Israel sekarang sudah menduduki tanah perjanjian. Dan Yeriko sudah diduduki lagi. Yeriko kan sudah runtuh. Tapi ingat ya, temboknya kan sudah runtuh. Tembok kota itu tidak dibangun. Kenapa? Yosua sudah ngomong mengutuk. Siapa yang membangun ke tembok kota ini, maka dia akan membayar nyawa dengan anaknya. Yang bungsu apa yang sulung duluan? Saya lupa ya. Siapa yang ketika dia teruskan bangun kota itu, ketika pintu gerbangnya dipasang, dia harus bangun lagi. Dan dia bayar lagi dengan anak kandungnya lagi. Nah ini membuat orang Israel tidak mau bangun tembok, kotanya didudukin. Musuh datang menyerang seperti ini. Nah dalam cerita ini bangsa Moab dalam konflik ini beraliansi sama Amon sama Amalek. Amon itu kan saudaranya dia ya, kekerabatannya, sama-sama anaknya keturunannya Lot seperti itu dari putrinya. Nah sedangkan Amalek ini oportunis. Amalek ini oportunis ya. Jadi kalau nonton film drama, drakor, nah kalau saudara suka nonton sinetron, ini antagonis ini. Amalek ini sih kelompoknya antagonis ini, sana sini kanan kiri oke. Yang penting dia badi, yang penting dia untung seperti itu. Karena dia nomaden seperti itu, tinggal di selatan Beersheba. Nah bangsa Israel secara khusus kalau peta tadi itu Yeriko sekitarnya itu berarti Efraim, suku Benyamin mesti tunduk pada Eglon 18 tahun. Sebentar saudara, 18 tahun itu lama sekali. Coba bayangkan ya, kalau punya anak bayi, Jameson saja cucu saya belum 2 tahun saudara, nunggu 18 tahun dijajah itu gimana saudara ya. Wow. Oke. Dari dosa diperbudak, lalu ngapain? Permohonan. Baca ayat 15, 2, 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Saya rasa kita ketawa ya. Kok ceritanya tetap aja ya sama ya. Dengar baik-baik, sampai kita selesai kita bagi-bagi ceritanya sama persis seperti ini. Tapi dalam bentuk yang berbeda ya. Saya kasih sederhana ini, kapok Lombok ini. Nah Tuhan itu maha tahu ya. Mereka itu cuman kapok Lombok. Kadang-kadang kita juga sama kan. Tuhan, ampuni Tuhan. Aku kapok Tuhan. Habis ditolong, senang, diberkati lagi, lupa ya. Ayo, betul apa enggak? Betul apa betul? Nah itu namanya kapok Lombok saudara ya. Kadang-kadang kalau kita jadi Tuhan, percuma gak jadi tolong. Wes gombal orang itu kapok Lombok itu. Betul ya? Makanya sedikit membayangkan
belas kasihan Tuhan itu kayak apa ya? Oke, dosa, perbudakan, permohonan. Kita nggak tahu doanya itu berapa lama. Mungkin sepanjang 18 tahun, mungkin kurang ya. Lalu Tuhan kirimkan penyelamat. Ayat 15 selanjutnya. 2, 3. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah dari sini pembebasan oleh Ehud ya. Kemurahan dan kasih Tuhan itu menjawab doa permohonan orang Israel. Kasih penyelamat namanya Ehud, orang kidal. Ingat ya, istilah kidal itu yang terikat pada tangan kanan. Maksudnya tangan kanannya itu kurang bebas atau lebih dominan yang kiri kalau kita seperti itu. Makanya beberapa orang menafsirkan Ehud ini tangannya betul-betul kidal, lebih dominan yang kiri, atau yang kanan agak cacat. Karena penjelasan seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah memang kalau bicara soal kidal saja di dunia timur itu dianggap nggak baik kan. Ayo coba, ketika orang salaman, jujur aja di Indonesia, kasih tangan kiri, kita bilang apa? Ayo tangan manis, kasih kanan, betul nggak ya? Nah itu budaya kita itu. Nah bayangkan ini 3.400 tahun yang lalu. Dan ini sekarang 3.400 tahun kemudian kita masih pegang bilang apa? Gak boleh tangan kiri, tangan yang baik. Setuju ya? Faktanya ternyata suku Benyamin ternyata di pasal 20 prajurit Benyamin itu 700 orang itu kidal. Wow, melempar batu ya. Nah pelempar batu musuhnya seperti Daud, mangen ali-ali yang dikatakan melempar tidak meleset sehelai rambut pun. Berarti bahasa kita kan titis ya, tepat, bahasa Inggrisnya bullseye seperti itu. Nah dalam kasus ini Ehud menjadi kidal itu, tidak tahu katakan sengaja cacat tangan kanannya ataukah dia memang dominan yang kiri. Dia punya peluang melakukan tindakan yang berani. Nah, kita sedikit intermezzo ya, kita bahas kidal. Nah, tanya ayo, tebak tanggal berapa hari kidal di dunia? Baru tahu ya? Ayo, tanggal berapa? Enggak tahu, pasti enggak tahu ya. 13 Agustus. 13 Agustus itu hari kidal internasional. Nah, tebak lagi ya, berapa persen orang kidal di seluruh dunia? Ternyata 10-12%. Jadi seluruh penduduk dunia ini 12%-nya orang kidal. Pria lebih banyak 23% dibanding wanita yang kidal seperti itu. Ya cuman repotnya orang kidal kalau main konser saudara ya, semuanya ke kanan, satu jedok gitu gini ya. Seperti ini. Masalah lagi orang kidal kalau pakai gunting. Kan gunting kita kan biasanya kan yang ini kan yang paling banyak, tapi kalau kiri kan mesti kan terbalik seperti itu ya. Kidal lagi kalau sekolah ya, bangkunya yang satu itu pasti nggak cocok itu, karena harus ya miring seperti itu tulisnya ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya antri tiket, ini ada jalur tiket di pesawat, itu di kereta api sekarang seperti itu toh, taman hiburan dia taruh sini salah masuk, ini jalurnya orang lain seperti itu. Nah tekanan saya melihat ya. Dalam psikologi, tekanan budaya dan sosial, kadang-kadang anak itu memang cenderung kidal, tapi karena orang tua menganggap itu cacat, dipaksa pakai tangan kanan. Kalau konversi seperti ini, perkembangan anak itu terganggu, gangguan belajar, disleksia, gagap dan sebagainya seperti itu. Baru kita tahu ya. Oke, sekarang tes ya. Kidal, saudara kidal atau bukan? Kalau kita kidal, jangan-jangan kita kidal karena kita dipaksa pakai tangan kanan terus. Nah sekarang bayangkan tesnya yang pertama, kalau punggung kita gagal, tangan yang mana nggaruk duluan? Nah kalau tangan kiri, berarti saudara orang kidal seperti itu. Nah sekarang kalau berdoa, tanya
jempol yang paling atas itu yang kiri apa yang kanan? Nah, kalau kiri berarti, nah itu. Bisa tahu ya? Sekarang kalau nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Nah itu ya. Tangan mana yang paling dominan? Nah, kalau kanan berarti harus orang kanan ya. Kalau bilang kling kling kling, kedipkan mata. Kira-kira mata mana yang berkedip? Kalau kiri berarti saudara memang orang kidal saudara. Ya, letakkan tangan di belakang. Nah, pertanyaannya tangan mana yang pegang? Nah, kalau pegang kiri berarti memang saudara orang kidal. Tapi dipaksa dari kecil jadi kanan. Kalau dengar bisikan, gini apa gini? Simpel kan? Kalau lipat tangan, yang mana di atas, yang mana di bawah? Nah, gampang ya. Tapi jangan kecil hati kalau saudara ternyata kidal, dipaksa kanan ya. Ini orang-orang hebat ternyata orang kidal. Siapa tahu? Albert Einstein, dia orang kidal. 5 dari 7 presiden Amerika Serikat. Saya nggak tahu siapa itu, Lyndon Johnson rasanya ya. Jimmy Carter kanan. Siapa itu? Siapa? Ronald Reagan, itu Bush, itu Clinton, semuanya kiri-kiri, itu Bush junior apa senior, itu kiri. Nah ini Obama juga tangan kiri seperti itu. Seniman terkenal Leonardo da Vinci itu juga orang kidal. Mahatma Gandhi juga orang kidal saudara. Mother Teresa juga orang kidal. Bill Gates ternyata juga orang kidal saudara. Nah masalahnya budaya kita, tak boleh tangan kiri, mesti tangan kanan. Ya, oke. Ini makanya kalau saudara pakai tangan kanan berarti otak kiri saudara dominan ya. Kalau tangan kiri berarti otak kanan saudara dominan seperti itu. Ayo balik lagi firman Tuhan. Di mana Ehud menghakimi. Ingat ya, karena Benyamin dan Efraim yang diserang. Ayo kita baca. Pasal 3 ayat 15b. 2, abaikan yang tanda kurung ya. 2, 3. Perantaraannya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon Raja Moab. Nah upetinya apa? Uang? Enggak, biasanya ternak. Ternak sapi, kambing, domba. Tiap tahun mesti ribuan ya. Biasanya juga emas, perak. Jadi kalau sedikit membayangkan ini pernah saya ambil. Kalau ini slide yang saya ambil dari khotbah 5-6 tahun lalu mungkin ya. Menggunakan tangan kiri kidal zaman dulu dipandang sebagai keanehan. Itu cacat ya. Orang tua sampai sekarang, dulu sampai sekarang suka mengkoreksi. Tak boleh. Nah mungkin Ehud juga menghadapi diskriminasi ini ya. Beberapa orang mengatakan, ini orang cacat ini, biarkan jadi upeti. Bawa upeti ya. Kalau dibunuh kan enggak rugi. Nah, ada kemungkinan mungkin si Ehud ini ada sedikit cacat di kanan kanannya seperti itu. Tapi dia diubahkan hatinya. Ingat ya, tiap tahun harus bawa upeti. Nah, ingat ya, kalau raja itu tiap tahun ketemu dengan orang yang sama tambah akrab. Kecurigaannya berkurang. Ya. Enggak terlalu ditakutin lagi seperti itu. Ehud ada yang berkata seperti ini ya. Dia pembawa upeti, ada kemungkinan dia pemimpin yang diakui di Benyamin. Ayo kita baca ayat yang ke-16 17 yang dari sana dulu. 2, 3. Dan Ehud membuat pedang yang bermata 2 yang panjangnya hampir sehasta. Di sandangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal pahanya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Saudara harus paham, Ehud dia buat pedang itu tidak mudah.
Minggu depan kita belajar tentang hakim yang ketiga itu. Besi itu tidak ada teknologi pada Israel pada waktu itu. Jadi Ehud mungkin dia butuh waktu tidak tahu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dia belajar sampai dia bisa bikin pedang itu. Dia ditaruh di bawah pangkal pahanya. Maaf, di sini disembunyikan, kan pakai jubah. Nah, kalau di tangan kidal berarti mungkin ditaruh sini supaya kalau nanti sesekali dicabut dia bunuh seperti itu. Ya, oke, terus. Jadi Ehud, Benyamin dia pergi ke Moab. 2, 3. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Jadi kan dia pergi kan dari Benyamin, lalu dia kembali ke Gilgal, sampai di Gilgal dekat batu berpahat, menyuruh yang bawa upeti, berarti banyak ya, ayo kamu pulang. Dia kembali kepada raja. Nah sekarang batu pahatnya kita bahas. Nah kemungkinan penafsir mengatakan begini, ingat ya, orang Israel tinggal bersama orang kafir. Orang kafir menyembah patung, Baal, batu dan berhala. Nah ini kemungkinan besar, ini berarti batu yang didirikan Yosua waktu menyeberang, batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Mungkin ini mulai disembah sebagai berhala. Seperti itu. 100 tahun sudah merubah orang seperti itu. Oke. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon kepada penjaganya, shh, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Saya kasih penerapan ya, hati-hati, penasaran bisa membunuh saudara. Betul apa betul? Apa sih? Alah cerita apa misalku, aku pengen denger cerita, gak perlu cerita, gak apa-apa aku siap. Begitu orang cerita kita sakit hati, aduh, ingat ya, penasaran membunuhmu. Terus 2, 3, lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Bersama-sama 2, 3. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk Tuhanku. Nah ada kemungkinan, ini yang modern ya, ada kemungkinan mungkin Ehud kan bayangin ya, sudah 18 tahun bolak-balik ke situ. Saya nggak tahu upetinya setahun sekali, upetinya 6 bulan sekali, kita nggak tahu. Jadi Ehud itu sudah hafal tempat itu. Mungkin pernah dia lihat raja keluar dari kamar rahasia itu, makanya dibawa ke sana. Ayo kita terus. 2, 3. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Baca dulu yang atas. 2, 3. Sehingga hulunya beserta madap pedangnya itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutupnya dan dikuncinya setelah ia keluar. Saya membayangkan ya, oke lah, mungkin ini tidak sampai 45 cm, 30 cm, 35. Saya membayangkan berarti gemuknya seberapa saudara ya, jelek sampai gagang-gagangnya masuk itu. Wow, dia tutup pintu itu, dia kabur lewat pintu lain. Baca terus. 2, 3. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai bingung,
tapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Ketika saya baca ini yang atas, raja buang air sembarangan. Loh, serius ya? Tunggu dulu. Saudara pernah baca enggak? Karena saya suka sejarah ya. Saya pernah membaca buku sejarah, ceritanya di History Channel, apa Discovery ya, atau National Geographic, saya lupa. Di abad pertengahan itu, di istana-istana itu puri-puri, kadang-kadang di pojok-pojok itu bau pesing, banyak orang kencing dan sembarangan itu. Termasuk raja katanya begitu. Lalu saya baca ini, oh nyantol di sana wis ini walaupun raja juga kemprol nih saudara. Jorok ya seperti ini. Nah, oke. Saya lihat ini saya tangkap seperti ini. Berarti Ehud bikin pedang luar biasa. Mungkin dia belajar. Ini pelariannya direncanakan dengan sangat baik. Gimana mengulur waktu, gimana ngunci ruang atas, pergi tanpa ketahuan. Bagaimana mengatasi hambatan, menghitung waktu sampai bisa lari, tidak ketahuan. Dengar ya, ini raja yang berkuasa. Wow. Penerapan buat kita apa? Nah ini bagus. Pelayanan juga butuh direncanakan dengan sangat baik. Amin. Persiapan dalam doa, amin. Amin sekarang, enggak tahu besok ya. Ngatur waktu. Aduh aku enggak bisa. Gitu. Sayang sekali enggak datang semuanya ya. Kalau perlu ini di screenshot itu. Di screenshot nanti dibagikan di situ. Berlatih dengan baik bagaimana mengatasi hambatan itu. Wow, saya melihatnya sebagus sekali ya. Kita baca 2, 3. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan melarikan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berarti lari ya dari Edom menyeberang sampai di Gilgal, lalu pergi Seira, dia tiup trompet, bawa orang-orang itu mulai menyerang. Wow, ini perbukitan Efraim. Kita baca. Next, 2, 3. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku. Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Nah saya lihat ya keberanian imannya itu berbeda. Orang yang bukan orang sempurna seperti kita, orang biasa. Ya, kontroversi. Ini memperdaya Eglon atau perintah Tuhan? Ini licik atau cerdik? Beberapa penafsir mengatakan sah itu. Ehud kan situasinya perang. Sesudah ini lihat ya, dosa, perbudakan, mohon kepada Tuhan, Ehud dibangkitkan sebagai penyelamat, masuk masa tenang. Kita baca 2, 3. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Wow. Nah ini ringkasan slide terakhir. Ehud orang Benyamin kidal di tenggara Israel. Israel melakukan dosa yang jahat, diperbudak 18 tahun, berdoa pada Tuhan, masa tenang damai 80 tahun. Kidal berarti ada unsur yang mengejutkan ya. Pembebasan tidak terduga. Israel melihat sebagai pembawa upeti, bukan pahlawan. Eglon meremehkan, ini orang lemah ini. Pesan Eglon, pesan si Ehud kepada Eglon apa? Firman Tuhan. Simple, hal yang sederhana buat kita semuanya ya. Kisah ini sama seperti kisah hidup kita. Siklus hidup kita. Kadang kita berdosa, kita jauh dari Tuhan.
Ketika Tuhan banting kita, bikin banyak masalah, baru ingat lagi sama Tuhan.